Halo sahabat TSA kita, berjumpa lagi dan kali ini kita akan belajar dengan topik 10 tanda kamu bahagia tapi palsu. Let's check it out. Nomor 1, standar rendah. Apakah kamu memiliki standar rendah untuk diri sendiri? Apakah kamu berharap mencapai sesuatu yang minimal? Seringkali standar kita mencerminkan seberapa banyak atau sedikit kita menghargai diri sendiri. Misalnya, banyak orang menjadi cepat puas dalam hubungan toksik dan pekerjaan yang itu-itu saja. Kamu mungkin percaya bahwa semua kekecewaan ini pantas kamu dapatkan. Kamu mulai berhenti mengejar peluang baru. Kamu tidak berani mengambil resiko dan memaksa diri untuk cepat puas dengan apa yang dimiliki. Kamu berpura-pura bahagia dan nyaman, tetapi sebenarnya tidak. Jauh di dalam lubuk hatimu, kamu tidak puas dengan kehidupan yang sedang dijalani. Kamu tidak percaya bahwa kamu layak untuk mencapai sesuatu yang lebih dari saat ini. Kamu menetapkan standar yang rendah karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk membidiknya lebih tinggi. Yang benar adalah kamu berhak menemukan definisi kebahagiaan apapun itu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengejar versi hidupmu, namun semakin lama kamu menahan diri, semakin sulit untuk menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Nomor 2, kelelahan emosional. Apakah kamu lelah sepanjang waktu? Semua orang merasa lelah setelah mengalami tidur malam yang buruk atau melewati hari yang panjang di tempat bekerja. Akan tetapi, kamu merasa lelah setiap harinya. Kamu tidak punya energi untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman. Kamu tidak dapat menemukan motivasi untuk menikmati hobi. Yang kamu inginkan hanyalah tidur dan tidur. Namun tidak ada tidur yang bisa menghilangkan rasa gabut yang mengelilingi hidupmu. Bila ini terdengar familiar, kamu mungkin mengalami yang namanya sebuah tanda kebahagiaan namun palsu yang signifikan. Ini disebut dengan kelelahan emosional dan itu sangat umum terjadi di dalam karir seperti layanan pelanggan dan dunia perhotelan. Orang-orang ini tersenyum sepanjang hari, berpura-pura bahagia dan energik, namun emosi yang ditampakkan tidaklah nyata. Mereka adalah bagian dari pekerjaan. Mereka tersenyum di luar, tetapi mereka tidak tersenyum di dalam. Dengan kata lain, mereka memproyeksikan emosi yang sebenarnya tidak mereka rasakan. Berpura-pura bahagia bisa membuat frustrasi dan melelahkan. Hal ini akan membebani pikiran dan suasana hatimu dan itu adalah tanda umum kecemasan dan depresi. Semakin kamu berpura-pura menjadi cerah dan ceria, maka semakin kamu benar-benar merasakan sebaliknya. Nomor 3, takut perubahan. Apakah kamu takut terhadap perubahan? Orang-orang yang bahagia dan percaya diri menerima perubahan dengan tangan terbuka. Mereka mengatasi tantangan baru dan berani menghadapinya karena mereka memiliki tulang punggung emosional yang kuat. Mereka memiliki keyakinan yang kuat pada diri sendiri. Mereka memahami nilai diri dan menemukan kepercayaan diri dalam kehidupan yang telah diciptakannya. Akan tetapi, bagaimana jika kamu hampir tidak dapat menyatukan hidupmu? Kamu mungkin takut akan perubahan karena hidupmu terasa rapuh. Kamu berpegang teguh pada orang, tempat, atau peluang yang belum tentu kamu inginkan karena kamu khawatir tidak akan menemukan yang lebih baik. Dengan kata lain, kehidupan yang nyaman dan akrab tidak selalu menyenangkan. Meskipun perubahan tampak menakutkan, kebahagiaanmu bergantung pada kemampuanmu untuk menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Nomor 4, ketidaknyamanan dalam kesendirian. Apakah kamu menikmati menghabiskan waktu sendirian? Atau apakah kamu justru mengandalkan orang lain untuk membuatmu merasa percaya diri dan berharga? Ini juga salah satu tanda kebahagiaan yang palsu yang sangat umum. Kamu berkembang dalam sorotan, kamu bahagia dan energik dalam situasi sosial. Tetapi begitu kamu sendiri, kebahagiaanmu menghilang. Dalam lingkungan sosial, kamu tampak sibuk dan terganggu sehingga kesedihan, kesepian, dan penyesalanmu memudar ke belakang. Namun ketika kamu sendirian, kamu dipaksa untuk menghadapi emosi yang coba kamu abaikan. Semua hal negatif akan muncul ke permukaan dan kamu mungkin menjadi putus asa untuk mencari jalan keluar. Menghabiskan waktu sendiri saja adalah ukuran yang baik untuk kebahagiaan dan kepuasanmu. Bila kamu merasa sedih setiap kali temanmu meninggalkan ruangan, kamu mungkin tidak sebahagia yang kamu pikirkan. Nomor 5, cepat puas dengan kekurangan. Banyak orang puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja karena mereka takut gagal, berubah, atau kecewa. Mereka mengendurkan diri dari ketidakpuasan seumur hidup dan ketidakpuasan itu mengubah pandangan mereka tentang kehidupan itu sendiri. Kamu mungkin berpikir, pekerjaanku membosankan, tapi tidak seorang pun yang benar-benar menikmati pekerjaan mereka. Dengan kata lain, kamu percaya bahwa sesuatu yang tidak kamu nikmati adalah yang pantas kamu dapatkan. Kamu mungkin meyakinkan diri sendiri bahwa hidup memang membuat frustrasi, membosankan, atau tidak bahagia. Tapi itu tidak benar. Banyak orang mengejar tujuan yang lebih besar yang merangsang dan menginspirasi mereka setiap hari. Banyak orang menemukan tujuan, makna, dan kebahagiaan dalam karir yang mereka bangun dan petualangan yang mereka ambil. Ya, itu berarti berjalan di jalur yang lebih sulit, tapi hidup adalah apa yang kamu perbuat. Dengan menerima sesuatu yang tidak kamu nikmati, kamu menyangkal kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Nomor 6, membuktikan diri.
Apakah kamu menunjukkan betapa hebatnya hidupmu? Banyak orang berpura-pura bahagia dengan menghabiskan waktu berjam-jam untuk bersikeras bahwa hidup mereka sempurna. Mereka ingin orang-orang percaya bahwa mereka bahagia dan sukses, tetapi mereka tahu bahwa jauh di dalam lubuk hatinya mereka tidak bahagia. Ini berasal dari sebuah jurnal studi pada tahun 2017 di American Journal of Preventive Medicine. Para peneliti mempelajari hubungan antara kebahagiaan dengan media sosial. Saat ini banyak orang menggunakan media sosial untuk melukiskan gambaran sempurna tentang hidup mereka. Mereka memposting gambar pemandangan yang indah. Mereka membual tentang liburan yang menimbulkan rasa iri dan menggunakan kehidupan mereka yang seharusnya bahagia untuk mendapatkan komentar, like, dan penonton yang banyak. Namun apakah orang-orang ini sebahagia kelihatannya? Ternyata, poster media sosial yang sering muncul 3 kali lebih memungkinkan seseorang untuk merasa kesepian dan tidak bahagia. Dengan memposting foto yang sempurna dan selfie yang dengan tersenyum, mereka mencoba meyakinkan dunia tentang sesuatu yang tidak benar. Mereka didorong oleh kebutuhan mendesak untuk membuktikan kesuksesan, kepuasan, dan kebahagiaan. Namun mereka tahu bahwa jauh di dalam lubuk hatinya itu tidaklah nyata. Nomor 7. Optimisme yang keliru. Apakah kamu seorang yang optimis? Beberapa orang berpikir kebahagiaan dan optimisme adalah hal yang sama. Kamu bisa jadi pernah mengenal seseorang yang selalu melihat sisi terang kehidupan, tetapi itu tidak berarti mereka bahagia. Faktanya, kepositifan mereka yang konstan bisa jadi merupakan tanda kebahagiaan yang palsu. Beberapa orang optimistik memaksakan diri untuk menjadi positif, bahkan ketika mereka sedang sedih atau marah. Mereka mempercayai hal-hal optimis yang mereka katakan, namun mereka mengandalkan kebohongan ini untuk menyamarkan negativitas yang lebih dalam. Dalam beberapa kasus, orang merasa optimis karena mereka takut mengakui perasaan mereka yang sebenarnya. Yang terjadi di balik layar, mereka merasa frustasi dan kesepian, akan tetapi mereka menekan perasaan itu dan memasang wajah bahagia. Hal seperti inilah yang disadari oleh segelintir orang saja. Bahagia tak selamanya bahagia. Orang yang menjalani kehidupan yang benar-benar bahagia mengalami spektrum emosi yang luas, mulai dari kegembiraan dan kebanggaan hingga kemarahan dan kekecewaan. Tanpa spektrum emosi, kamu tidak akan dapat mengenali kapan merasa bahagia dan kapan tidak. Dengan kata lain, kamu membutuhkan emosi seperti kesedihan dan kemarahan untuk memahami seperti apa rasanya kebahagiaan. Jadi, jangan berpura-pura semuanya positif dan sempurna. Kamu tidak perlu optimis 24 jam dalam 7 hari. Kehidupan yang bahagia diwarnai oleh berbagai emosi. Jadi, biarkan dirimu mengalami perasaan apapun itu bentuknya. Nomor 8. Mengasingkan diri. Apakah kamu memilih untuk menyendiri? Beberapa orang yang bersifat ekstrovert dan terbuka, sedangkan lainnya introvert dan mandiri. Tetapi orang seperti apapun dirimu, kamu tidak dapat menjalani hidup ini sendiri saja. Banyak orang berpura-pura bahagia dengan memilih mengasingkan diri dari dunia. Mereka mengatakan hal-hal seperti, orang-orang membuang-buang waktuku saja, atau aku tidak butuh siapapun selain diri sendiri. Mereka bersikeras bahwa mereka lebih baik sendirian, tetapi pencariannya akan kemerdekaan didorong oleh rasa takut. Orang-orang ini mengaku bahagia dalam kesendirian, tetapi mereka sebenarnya takut untuk terhubung dengan orang lain. Mungkin mereka khawatir akan terluka. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana menjalin ikatan dengan orang baru. Bagaimanapun, mereka takut bersosialisasi sehingga mereka bersembunyi di dalam gelembung yang aman dan terisolasi. Bila seseorang benar-benar menikmati menghabiskan waktu sendirian, kamu tidak akan mendengar mereka mengeluh atau mencari-cari alasan. Mereka tidak merasa perlu untuk membenarkan kemandiriannya karena mereka benar-benar senang menghabiskan waktu dalam kesendirian. Di sisi lain, seseorang yang berpura-pura bahagia membenarkan isolasi sosialnya dari orang lain. Mereka mengaku sebagai penyendiri karena pilihan, tetapi mereka mengabaikan masalah yang lebih dalam. Bila ini terdengar familiar, berhentilah menyangkal koneksi yang kamu cari. Temuilah orang-orang baru dan lakukan sesuatu dengan banyak orang sekali atau 2 kali seminggu. Kamu mungkin berpikir lebih baik sendirian, tapi keterasingan dirimu membuat kamu merasa tidak bahagia. Nomor 9. Ketidakjujuran yang sombong. Apakah kamu mengarang cerita untuk menarik perhatian? Apakah kamu menemukan prestasi begitu saja? Orang yang sombong merasa terdorong untuk membuktikan kesuksesan mereka meskipun itu tidak nyata. Mereka akan membuat cerita yang luar biasa dan membual tentang pencapaian khayalan karena mereka mendambakan pujian dan pujian. Kamu mungkin saja mendapatkan semacam kesenangan dari persetujuan dan perhatian dari orang lain, tapi itu bukanlah kebahagiaan. Ini adalah dorongan sementara, tetapi begitu orang berhenti memperhatikan kamu, kebahagiaan kamu justru akan memudar. Alih-alih mengarang cerita, cobalah bangga dengan kehidupan yang sebenarnya kamu jalani. Bila kamu ingin mencapai lebih banyak hal, pergilah ke sana dan lakukan sesuatu. Karena kebahagiaan sejati datang dari pengalamanmu, bukan ceritamu. Nomor 10. Penyesalan masa lalu. Apakah kamu susah untuk move on? Banyak orang tidak bahagia dan bersikeras bahwa mereka sedang menjalani kehidupan terbaiknya. Mereka melebih-lebihkan betapa bahagia dirinya. Mereka mengklaim setiap situasi berhasil untuk yang terbaik dan mengkritik setiap kesempatan yang tidak menguntungkan. Ini sangatlah umum terjadi di antara orang-orang yang baru saja dipecat dari pekerjaan mereka atau gagal mendapatkan pekerjaan baru. Kamu mungkin berkata, lagi pula aku benar-benar tidak menginginkan pekerjaan itu. Namun jauh di dalam lubuk hati, kamu berkata bahwa tidak ada yang lebih kamu inginkan selain ini.
Kamu mencoba menutupi rasa frustrasi dan penyesalan, tetapi tidak ada salahnya untuk marah. Tidak masalah kamu menunjukkan kesedihan atau marah tentang hilangnya kesempatan yang baik ini, tapi hidup itu terus berjalan. Bila kamu benar-benar ingin merasakan kebahagiaan, berhentilah mencoba membenarkan masa lalu. Lepaskan kesalahan yang pernah kamu lakukan dan ciptakan peluang baru yang mungkin kamu lewatkan sebelumnya. Mulailah hidup saat ini, karena kebahagiaan sejati ada dalam jangkauan tanganmu. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.